Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan sedikit memaparkan pemahaman prinsip pendidikan yang memerdekakan, yang diyakini akan membangun lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Jadi di sini saya awali dengan pertanyaan memanusiakan manusia. Nah, ini menjadi bahan renungan terutama bagi diri saya sendiri ya. Bagaimana sebagai seorang pendidik kita sebagai garda terdepan yang memajukan dunia pendidikan ini supaya tetap berada di jalan koridor yang benar. Artinya kita tetap berpegang teguh pada memanusiakan manusia ya. Jadi kita pendidikan yang kita jalankan ini harus sesuai dengan kondisi anak didik kita gitu ya. Kondisi kodrat mereka. Ya, kodrat mereka itu ya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, hal ini juga sebenarnya sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ya, yang sebelumnya sudah menolak gitu ya, dan beliau tidak bersepakat dengan adanya teori tabula rasa dan teori negatif. Jadi beliau menganggap anak itu bukan seperti kertas kosong atau bahkan anak itu bukan seperti kertas yang sudah penuh dan terisi gitu ya. Tapi dia beranggap di tengah-tengah. Anak itu lahir dan diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tapi semua tulisan itu suram, gitu ya. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan menjadi tebal, bahkan kalau bisa dibikin lebih suram atau bahkan bisa dihilangkan. Artinya di sini beliau menganggap anak-anak itu memang memiliki kodrat alam yang memang sudah ada di bawah dari genetik ya. Artinya memang manusia unik yang memiliki kelebihan kekurangan masing-masing gitu ya. Tapi di sini lebih kepada kita sebagai seorang pendidik untuk selalu menuntun anak-anak kita agar mampu menebalkan tadi potensi atau keunikan atau kelebihan atau budi pekerti baik yang mereka miliki, dan kemudian sebaliknya kita memburamkan atau bahkan menghilangkan eh, perilaku-perilaku yang tidak baik gitu, seperti itu. Nah, jadi peran yang sangat penting bagi seorang guru adalah peran menuntun sesuai dengan sistem Among yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kemandirian siswa. Peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati melalui pengalaman, pemahaman, dan upayanya sendiri. Nah, jadi kalau kita ibaratkan seperti seorang peternak gitu ya, kita ini bukan seperti peternak sapi yang kemudian mengikat gitu ya, moncong sapi itu untuk jalan seperti itu ya. Tapi kita ini seperti peternak kambing. Jadi segelomboran kambing anak-anak kita ini kita emong. Ayo, gimana? Ayo gitu ya, ke kiri ke kanan gitu kan. Kemudian yang agak sedikit meleset kita luruskan dan sebagainya. Jadi itu fungsi kita. Jadi kita bukan menjadi pembelajaran kita bukan lagi menjadi guru sentris ya, tapi sudah student sentris seperti itu. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, saya sepakat sekali nih agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian ini juga sejalan dengan semboyan yang digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Tut Wuri Handayani. Ing ngarso sung tuludo, ing madio mangun karso, Tut Wuri Handayani. Artinya apa? Kita ketika kita di depan kita harus menjadi tauladan, ketika di tengah kita harus memotivasi ya. Kemudian yang ketika kita di belakang kita mampu mendorong gitu ya. Ya memberikan mendorong anak kita supaya bisa mandiri gitu ya, bisa memanfaatkan potensi dan kelebihan yang ada untuk ya keselamatan, kebaikan dia gitu ya, dan keberhasilannya. Nah, ini juga sesuai dengan visi pendidikan Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki visi pendidikan mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang berakhlak kritis, kreatif, mandiri,
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, jadi inilah yang dikenal dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, itu saja Bapak Ibu sekalian. Salam sehat dan bahagia. Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.